Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kajian online ini yang insya Allah akan bertemakan wisata di kampung akhirat. Jadi mungkin di masa pandemi ini membatasi kita untuk berwisata. Nah sekarang kita mau diajakin sama Ustadznya berwisata di kampung akhirat. Kurang lebih seperti itu. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang ongoing untuk hadir ataupun mungkin yang ingin hadir namun terkendala dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah kajian dari Ikatan Alumni SMA 78 yang kebetulan pekan ini di-arrange oleh angkatan 2000. Saya Rizky sebagai moderator untuk kajian kita siang hari ini. Telah hadir bersama kita Ustadz Daniel Barkah. Singkatnya sih teman-teman bisa browse lah kajian-kajian beliau dan mungkin profil beliau. Tapi secara umum kalau saya kenalnya beliau beberapa tahun terakhir ini adalah pendamping itikaf di Masjid At-Taqwa. Gitu. Mungkin tapi qadarullah Ramadan kemarin ya kita tidak ada itikaf ini. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini memperoleh barokah, rahmah, dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini kita coba bahas tentang sebuah wisata, dan ini wisata yang pasti akan dialami, pasti akan dilalui oleh siapapun. Wisata ini mahal ongkosnya dan juga banyak bekalnya. Jadi kalau kurang ongkos, kurang bekal, resikonya adalah ya wisatanya tidak happy ending. Wisatanya tidak memberikan kebahagiaan. Alih-alih mau refreshing yang ada malah malah suntuk dan menyengsarakan nanti. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang kedua poin yang sebelum saya sampaikan, saya perlu sampaikan ini disclaimer ya. Jadi wisata yang akan saya jelaskan nanti itu bukan pengalaman pribadi. Jadi saya pun belum punya pengalaman dalam masalah wisata yang model ini. Jadi mohon maaf, ini betul-betul ilmunya berdasarkan literatur buku, literatur kitab, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun hanya berdasarkan apa yang saya ketahui. Jadi apa yang saya ketahui tentang dunia wisata ini ya itu yang saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada banyak hal yang tidak saya ketahui, ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf. Dan mobil khusus ini materi memang bukan pengalaman pribadi. Materi ini memang lahir sebagai hasil kajian saja dari literatur Quran dan Sunnah. Dan yang hadir di sini saya yakin juga belum pernah mengalami wisata jenis ini. Mungkin orang-orang yang sudah mendahului kita, entah orang tua, kakek, nenek, buyut, ya, kakek buyut, mungkin mereka yang sudah mengalami dunia ini. Itu pun baru sampai pada level tertentu. Belum sampai pada keseluruhan
wisata di kampung akhirat. Poin yang kedua itu. Poin yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, ini ada beberapa proses ya, tahapan yang kemudian ingin saya sampaikan di awal. Jadi wisata akhirat ini, kita akan awali dengan memasuki pintu gerbang akhirat. Dan pintu gerbang akhirat ini kita akan sebut dengan nama kematian. Jadi kematian merupakan pintu gerbang dari akhirat. Orang yang ingin sampai di akhirat, mau tidak mau dia harus mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini berlaku bagi semua makhluk. Saya tegaskan, kematian ini berlaku bagi semua makhluk. Bahkan malaikat maut, sang pencabut nyawa, atau lebih kita kenal dengan Israel, beliau pun akan mati. Di pintu gerbang akhirat memang harus begitu. Yang kedua, setelah mengalami kematian, fase berikutnya adalah alam kubur. Alam kubur, perlu saya sampaikan di awal, alam kubur berbeda dengan kuburan. Alam kubur itu sebuah dunia baru, dunia yang lain, yang jelas dunia ini bukan dunia yang kita tempati hari ini, dan juga belum sampai pada akhirat dalam konteks padang mahsyar dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dunia yang akan kita alami nanti di akhirat, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dunia alam kubur itu sudah kita lewati dunia yang kita tempati hari ini dan belum sampai pada padang mahsyar, pada yaumal akhir yang kemudian difahami sebagai pasca kiamat. Itu belum sampai di situ. Jadi ini dunia baru, dunia yang berbeda antara dunia yang kita tempati hari ini dengan akhirat. Pintu gerbangnya kematian masuk pada fase transisi, transit. Fase transit, di mana di fase transit ini belum sampai pada tujuan, tapi sudah meninggalkan tempat yang lama. Itu namanya fase transit. Belum sampai pada fase tujuan, tetapi sudah meninggalkan fase yang lama. Belum sampai pada kehidupan akhirat yang abadi, tapi sudah meninggalkan dunia. Itu namanya alam kubur. Dan itu berbeda dengan kuburan. Kalau kuburan itu tempat jasad kita. Dikubur, dipendam, ditanam, itu kuburan namanya. Dan itu bukan alam kubur. Saya tegaskan itu bukan alam kubur. Walaupun teman-teman yang Allah muliakan, antara kuburan dengan alam kubur memiliki koneksitas. Ada koneksi antara alam kubur dengan kuburan itu iya. Tapi kuburan bukan alam kubur. Di alam kubur itu fase yang akan kita alami, yang akan kita lalui setelah fase dunia, tapi sebelum masuk ke dalam fase akhir. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Setelah fase alam kubur, baru kita akan mengalami proses yang namanya kiamat. Kiamat ini sebagai puncak dari kehidupan seluruh makhluk. Jadi endingnya, puncaknya ada di kiamat. Artinya setelah kiamat, tidak ada lagi, atau karena terjadinya kiamat, sudah tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini, kecuali yang maha hidup, yakni Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah saja yang kemudian maha hidup dan yang tetap hidup ketika sudah terjadinya kiamat. Jadi alam dunia, gerbangnya kematian, alam kubur, baru masuk kiamat, seluruh makhluk hancur, para malaikat meninggal atau wafat, para jin mati, manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, semesta alam, baik planetnya, bintangnya, mataharinya, galaksinya, semuanya mati. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla yang kemudian tersisa. Hanya Allah saja yang tetap hidup. Itu yang disebut dengan fase kiamat, atau oleh para ulama sering disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar atau kiamat yang dahsyat. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah kiamat sudah terjadi, fase berikutnya adalah hari kebangkitan, di mana seluruh manusia, seluruh jin itu oleh Allah Azza wa Jalla dibangkitkan dalam suatu momen pasca kiamat, setelah semuanya hancur, semuanya mati, tidak ada yang tersisa, termasuk para malaikat, semuanya sudah tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali semua makhluk. Dibangkitkan semua makhluknya. Manusia bangkit, jin bangkit, para malaikat Allah pun bangkitkan. Semuanya Allah bangkitkan. Tujuannya apa? Untuk menghadapi yaumal akhir. Untuk menghadapi hari kiamat. Untuk menghadapi hari pengadilan yang abadi. Untuk menghadapi proses peradilan yang adilnya melebihi nilai keadilan yang kita miliki hari ini. Dan itu sangat adil, tidak mungkin
ada spekulasi, ada manipulasi dalam pengadilan di yaumil akhir. Itu di fase kebangkitan. Nanti di fase kebangkitan ada prosesnya di antaranya. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah fase kebangkitan ada proses padang mahsyar. Padang mahsyar itu disebut mahsyar karena padang ini menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia dan jin. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau jumlah penduduk sekarang di dunia itu ada sekitar 5 miliar, ini taruh. Kalau 5 miliar penduduk bumi di dunia, maka dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin totalnya bisa triliunan. Totalnya mungkin bisa triliunan. Ya Allah alam angka pastinya, tapi kemungkinan besar bisa triliun. Kalau umat hari ini saja sudah 5 miliar, hitung mundur sampai zaman Nabi Adam alaihi salam bisa jadi di atas 1 triliun. Ya Allah alam angka pasti. Nah itu semuanya kumpul di sebuah padang yang luas, di sebuah padang yang tidak ada tepi, tidak ada bangunan, tidak ada patok, tidak ada tumbuhan, betul-betul datar sedatar-datarnya. Bahkan nanti dalam sebuah hadis disebutkan tanahnya putih kemerah-merahan. Itu tanah yang kita akan tempati, yakni di padang mahsyar. Setelah padang mahsyar kita kumpul di sana, nanti ada proses namanya yaumal hisab. Setelah kumpul di padang mahsyar ada proses namanya yaumal hisab. Nanti ada beberapa jenis hisab, teman-teman, dan kita berharap mudah-mudahan ada, ini bahasa saya saja, namanya hisab privasi. Ada privasi hisab, jadi kayak privat hisabnya itu. Ini antara kita hanya dengan Allah Azza wa Jalla saja. Itu hisab yang sifatnya privasi. Dan kita berharap hisab modelnya seperti ini. Mudah-mudahan ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yaumal hisab, kemudian setelah yaumal hisab, diserahkan catatan amal selama kita hidup di dunia, dimulai akil balik setelah kita dewasa, bagi laki-laki mimpi basah, bagi perempuan sudah haid. Setelah kita hidup dewasa, maka amalan mulai dihitung. Itu catatan amal dihitung sampai kita meninggal dunia. Penyerahan catatan amal. Ada yang dari depan catatan amalnya, ada yang dari kanan catatan amalnya, ada yang dari kiri catatan amalnya, bahkan ada yang dari belakang catatan amalnya. Nanti bagaimana suasananya? Mudah-mudahan waktunya sampai di yaumal menyerahkan catatan amal. Setelah diserahkan catatan amal, baru masuk di yaumal mizan, hari penimbangan. Nanti ada beberapa khilaf di kalangan para ulama, yang ditimbang itu catatan amalnya, atau orangnya, atau amalnya. Nanti ini kita bahas di pas poin yaumal mizan, yakni hari timbangan atau ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah ditimbang, kemudian ada momen di telaga Al-Kautsar. Jadi ada sebuah telaga di padang mahsyar nanti, nama telaganya adalah Al-Kautsar. Telaga ini akan menjadi sumber air minum bagi seluruh umat manusia, termasuk jin di dalamnya. Dan orang yang pertama atau manusia yang pertama yang bisa menikmati air dari telaga Al-Kautsar adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad dulu yang bisa minum di telaga Al-Kautsar. Setelah telaga Al-Kautsar, nanti ada syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu syafaat yang sifatnya menyeluruh, sifatnya besar. Syafaat ini betul-betul kayak, kalau bahasa kita mungkin kayak big sale ya. Jadi betul-betul diskon besar-besaran. Itu di syafa'atul uzma. Dan syafa'atul uzma yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafa'atul uzma dengan izin Allah Azza wa Jalla. Para nabi tidak bisa memberikan syafa'atul uzma. Harus pakai uzmanya. Jadi kalau hanya sekedar memberikan syafaat, bisa. Para nabi ngasih syafaat, bisa. Bahkan orang yang bayi yang meninggal dalam janin itu juga bisa memberikan syafaat. Tapi sebatas syafaat. Kalau syafa'atul uzma, ada tambahan uzma, itu hanya diberikan oleh Nabi SAW atas izin Allah Azza wa Jalla. Setelah mendapatkan syafaat, nanti ada peristiwa sirat, kemudian ada peristiwa masuknya surga, masuknya manusia atau jin ke dalam surga dan neraka. Itu proses wisata religi kita. Proses wisata religi kita. Jadi wisata di kampung akhirat ya sampai dakhalal jannah, dakhalan nar. Sampai masuk surga, masuk neraka. Nanti masuk lagi materi berikutnya, suasana di surga dan suasana di neraka. Tapi kayaknya kalau sampai ke suasana surga dan neraka, kayaknya tidak mungkin dalam kesempatan hari ini ya.
Mungkin oleh ustadz yang lain bisa lebih detail dijelaskan kaitan dengan suasana surga dan suasana neraka. Teman-teman yang Allah muliakan, kita coba masuk mulai dari materi yang pertama tentang gerbang kematian dulu ini. Ini mudah-mudahan tidak makan waktu. Di gerbang kematian ini, teman-teman yang Allah muliakan, setidaknya ada beberapa proses yang harus kita alami. Yang pertama adalah sakarat. Dalam bahasa Al-Quran disebut sakaratul maut. Teman-teman yang Allah muliakan, sakarat atau sekarat, ya, sekarat, bahasa Indonesia kan sekarat, itu ada 3 fase. Pertama, sakaratul mautnya, sakaratul mautnya. Yang kedua, ghamaratul maut. Dan yang ketiga, ketika ruh sudah nyampe hulqum. Kalau dalam bahasa Al-Quran, iza balagatil hulqum. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut itu kondisi di mana kita mengalami rasa sakit. Dan rasa sakit ini betul-betul rasa sakit yang puncak dari seluruh total rasa sakit yang kita alami ketika kita masih hidup. Saya kasih gambaran nih teman-teman. Kalau kita hidup, pernah mengalami masa sakit, entah karena pembedahan, karena luka goresan pisau atau luka bacok atau apalah, atau kena tembak, mungkin pernah mendapatkan kayak rasa luka tembak, maka kumpulan totali rasa sakit itu adanya di dalam sakaratul maut. Jadi rasa sakit yang susah untuk dibayangkan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini sebagai gambaran, bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Kata Nabi SAW, manusia masih hidup, kemudian dikuliti hidup-hidup. Manusianya masih hidup, kemudian dikuliti, dilepas kulitnya, hidup-hidup. Seperti itulah kurang lebih rasanya sakaratul maut, bahkan lebih dari itu. Saya rasa bayanginnya susah ya teman-teman. Sehebat-hebatnya kita, ya namanya rasa sakit, boro-boro sampai dikulitin, saya rasa kalau pakai pisau tergores saja kan sudah luar biasa sakit. Atau kena jarum, atau kena apa itu saya yakin kan pasti sudah mengalami rasa sakit ini, hidup-hidup dikulitin itu. Dan itu rasanya sakaratul maut. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah mengalami rasa sakit tadi, yang dahsyat tadi, seperti dikulitin kulit kita ketika kita masih hidup, itulah rasanya sakaratul maut. Dan perlu saya tegaskan juga teman-teman, sakaratul maut ini dialami oleh seluruh manusia. Hatta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang namanya sakaratul maut. Jadi kalau bahasa praktisnya, kita ini bukan Nabi, amal soleh tidak sebanyak Nabi, jaminan surga belum didapatkan seperti Nabi, ampunan atas dosa-dosa juga belum tentu kita dapatkan seperti Nabi, dijauhkan dari neraka juga belum tentu sebagaimana Nabi sudah dijauhkan dari neraka. Maka jika Nabi saja yang dengan kualitas sehebat tadi tetap mengalami sakaratul maut, apalagi kita. Dan Nabi SAW berkomentar, teman-teman, ketika beliau mengalami prosesi sakaratul maut, maka kata Nabi SAW, sakitnya sakaratul maut itu keluar dari lisan Nabi. Ini kaliber Nabi saja, Masya Allah, ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa hati-hati dengan sakaratul maut. Walaupun ini momen pertama dan sekali, ya, pertama dan terakhir, sekaligus hanya pengalaman sekali seumur hidup kita, tapi pengalaman ini sangat menyesakkan dada dan sakitnya luar biasa. Harus hati-hati, betul. Kata Nabi SAW. Jadi ketika sudah mengalami sakaratul maut, masuk fase yang kedua, namanya ghamaratul maut. Ghamaratul maut, teman-teman yang Allah muliakan, nanti untuk sakaratul maut bisa dibuka di surat Qaf, ayat ke-19. Untuk ghamaratul maut bisa dibuka di surat Al-An'am, ayat ke-93. Untuk lebih detailnya penjelasan Qur'annya. Ghamaratul maut adalah kondisi di mana rasa sakit tadi sudah tidak ada. Rasa sakit tadi sudah tidak ada, sudah berkurang, bukan tidak ada sama sekali. Ya pastinya wallahu a'lam, saya juga belum pernah mengalami sakaratul maut. Tapi ghamaratul maut oleh para ulama dijelaskan adalah kondisi di mana kita tidak lagi merasakan rasa sakit sebagaimana tadi sakaratul maut, sudah mulai berkurang. Tapi berkurangnya rasa sakit ternyata tidak mengurangi beban psikologis orang yang akan mati, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang sedang mengalami ghamaratul maut, dia didatangi oleh kepanikan,
kegelisahan, rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena setelah dia mengalami ghamaratul maut, dia sudah sadar bahwa sebentar lagi dia mati. Jadi orang yang akan mati, dia betul-betul sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Masya Allah. Ini bisa teman-teman bayangkan bagaimana paniknya orang yang sudah mengalami sakaratul maut, itu menjadi sinyal atau menjadi alamat dia akan mati, sebentar lagi akan mati, hilang rasa sakitnya, datang kepanikan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa, bahkan mungkin jutaan penyesalan kemudian dia alami saat itu. Itu saat momen ghamaratul maut. Perasaan bersalah, dosa zaman dahulu, dosa zaman SMA, dosa zaman SMP, dosa ketika ini, dosa ketika itu, semuanya datang menghantui. Dan itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Karena dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Dia sadar betul. Insya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, bahkan puncaknya nanti setelah ghamaratil maut itu dia alami, kepanikan, kebingungan, dan kegelisahan luar biasa dia alami oleh orang sakaratul maut, dan biasanya sudah mulai tidak sadarkan diri. Sudah mulai tidak sadarkan diri, ngomongnya udah ngaco, kemudian tatapannya mulai kosong, mulutnya mulai meracau gitu kadang-kadang. Nah ini kondisi sudah ghamaratul maut. Artinya sudah mulai menuju kematian. Teman-teman yang Allah muliakan, puncaknya adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-83 sampai 84. Di surat Al-Waqi'ah ada kalimat falaula idza balaghatil hulqum. Dan ketika ruh orang ini atau siapapun ruh ini sudah masuk hulqum. Hulqum itu kerongkongan. Kalau ruh sudah ada di kerongkongan, teman-teman yang Allah muliakan, itu kondisi sakaratul maut sudah selesai. Ghamaratul maut, kebingungan, kepanikan masih dirasakan. Dia sudah semakin sadar bahwa dia akan mati. Kerongkongan sudah masuk tenggorokan, baru dia yakin bahwa dia akan mati, dan dia yakin atas kesalahan dan dosa-dosa. Dia akui semuanya di situ. Ketika ruh sudah sampai kerongkongan. Dosa-dosa yang dulu dia pungkiri, kesalahan-kesalahan yang dulu dia pungkiri, itu hadir dan diakui oleh yang bersangkutan saat ruh sudah sampai kerongkongan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sampai di ayat 84-nya, wa antum hina idzin tangzurun, dan kamu saat kondisi seperti itu akan tangzuruna, melihat berbagai macam keadaan yang akan dialami di akhirat nanti. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sakaratul maut ini ada dua keadaan. Pertama, bagi orang yang beriman dipermudah. Tapi dipermudah jangan difahami tidak sakit sama sekali. Nabi saja dipermudah sakaratul mautnya oleh Allah, tapi tetap mengalami rasa sakit. Jadi dipermudah itu bukan dihilangkan rasa sakit. Jadi hanya dipermudah saja. Bagi mohon maaf orang yang katakanlah punya banyak dosa, punya banyak maksiat, apalagi kafir misalkan di dalamnya, atau tidak tidak menerima kebenaran Allah Azza wa Jalla dan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terjebak dengan kondisi di mana beliau sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Dalam penjelasan hadis disampaikan, orang yang mengalami sakaratul maut, teman-teman yang Allah muliakan, Allah tampakkan gambarannya hanya di akhirat. Jika gambarannya surga, ini ilustrasi saja. Orang itu sedang mengalami rasa sakit, tapi ditampakkan pahalanya, gambarannya di surga. Sehingga rasa sakit yang dialami tidak begitu terasa. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sudah dia rasakan akan kediaman atau tempat yang akan nanti dia tempati, yakni surga. Gambaran surga yang dilihat saat sakaratul maut membuat rasa sakitnya berkurang atau setidaknya tidak terasa. Kalau kemudian digambarkannya surga. Sebaliknya, teman-teman yang Allah muliakan, ketika yang digambarkan adalah neraka, maka rasa sakit tadi semakin parah, semakin menjadi, gitulah, kurang lebih begitu. Ketika yang digambarkan adalah neraka, atau nasib yang akan dialami, ditempati, tempat yang akan ditempati adalah neraka, maka yang bersangkutan double rasa sakitnya. Sudah berasa sakit sakaratul maut, kegelisahan sudah datang, ditambah lagi gambaran nanti tempat tinggalnya adalah neraka, kan ya habis sudahlah itu. Ibarat orang sudah jatuh tertimpa tangga masuk jurang gitu.
ketimpa batu lagi, Masya Allah, itu sudah resiko ya berarti. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu suasana sakaratul maut, dan fase itu akan kita alami. Sakaratul maut, gemaratul maut, sampai pada ruh nyampe di kerongkongan. Falaula iza balagatil hulqum. Dan teman-teman yang Allah muliakan, taubatan nasuha yang dilakukan saat ruh sudah di kerongkongan tidak akan Allah terima. Saya tegaskan, sebagaimana hadis Nabi, taubatan nasuha, setiap kita taubatan nasuha, misalkan saat ruh nyampe kerongkongan, maka tidak akan diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun, laknatullah alaih. Silakan nanti kalau teman-teman ingin buka literaturnya, dibuka di surat Yunus, ayat ke-90 dan juga 91, di slide tidak ada. Di surat Yunus ayat 90 dan 91 tentang tentang Fir'aun, laknatullah alaih, yang meninggal dunia dan taubatnya saat ruh berada di kerongkongan, dan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat fase sakaratul maut, kemudian fase ruh. Setelah ruh keluar dari jasad gitulah, atau akan keluar dari jasad, ini peristiwa ini, sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi tapi memang bagian dari literatur hadis yang ingin saya sampaikan. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah sakaratul maut, setelah ghamaratul maut, setelah sampai ruhnya di kerongkongan, untuk proses keluarnya ruh ini, kronologis keluarnya ruh, maka datanglah para malaikat rahmat. Kalau yang meninggalnya mukmin, mohon maaf dan mohon izin menyampaikan kalimat hadis Nabi ini, dan ini memang hadis Nabi, datang para malaikat rahmat. Kemudian duduk sejauh mata memandang. Jadi oleh orang yang akan mati kelihatan. Oleh orang yang akan mati kelihatan betul bahwa ini adalah malaikat rahmat. Datang. Rombongan. Bahwa apa malaikat rahmat ini dijelaskan dalam hadis, membawa kain kafan min akfanil jannah, membawa kain kafan dari kain kafannya surga. Satu. Yang kedua, dan al-hanud. Hanud itu wewangian yang ditaburkan di atas kain kafan. Sehingga kain kafannya wangi luar biasa. Kain kafannya wangi luar biasa. Lembut, wangi, dan ini nyaman dipakai oleh siapapun yang memakai kain kafan ini. Itu kama qala hadis Nabi SAW. Setelah rombongan malaikat datang, kemudian datanglah malakal maut. Sampai malakal maut duduk di samping kepala orang yang akan meninggal. Sudah duduk di samping kepala orang yang meninggal dunia. Dan ini tetap diketahui oleh yang akan meninggal. Orang lain yang tidak meninggal, gitu, ya tidak akan tahu proses seperti ini. Ketika sudah dilihat, para malaikat rahmat sudah datang, bawa kain kafan, malakal maut pun datang, dan duduk di samping kepala orang yang akan meninggal dunia. Maka kata malakal maut, nanti di slide show juga ada, saya jelaskan itu, tentang penjelasan bagaimana dialog malakal maut tentang ruh. Kata malakal maut, wahai ruh yang baik, keluarlah. Teman-teman yang Allah muliakan, maka ruh ini, yang ada di dalam tubuh seseorang ini, ketika dipanggil, wahai ruh yang baik, keluarlah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Maka ruh ini keluar. Dengan sangat lancar keluar. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, seperti air yang ada dalam teko, kemudian dituangkan ke gelas. Selancar itulah ruh itu keluar. Selancar air yang ada dalam teko, dituangkan ke gelas. Lancar. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah keluar ruh itu, kemudian diambil oleh malakal maut. Ketika mau diambil oleh malakal maut, belum sampai malakal maut memegang ruh orang baik ini, maka datanglah malaikat rahmat yang menyambutnya dengan segera. Dalam bahasa hadis, malaikat rahmat tidak membiarkan sekejap mata pun dipegang oleh malakal maut. Langsung diambil oleh malaikat rahmat. Setelah diambil oleh malaikat rahmat, ruh ini kemudian diletakkan di atas kain kafan yang tadi disebutkan, kain kafannya lembut, kain kafannya wangi, dan dipastikan nyaman ketika dipakai. Maka ruh ini pun diletakkan di atas kain kafan, dan tersebarlah aroma wangi yang itu dicium kecuali manusia dan jin. Aroma wangi ini tercium kecuali oleh manusia dan jin. Aroma wangi ini sangat wangi, sampai dalam hadis Nabi SAW, seperti minyak wangi yang kita kenal di dunia. Aromanya wangi luar biasa. Apakah kayak kapur barus wanginya? Allah a'lam. Dalam bahasa hadis disebutnya dengan wangi kesturi. Tapi kesturinya yang sudah kita kenal dan itu betul-betul wangi. Bukan kesturi KW, memang kesturinya yang asli. Yang memang harganya lumayan mahal. Dan itu dicium selain oleh manusia dan jin. Wanginya ruh ini. Teman-teman yang Allah muliakan, sudah
ruh itu disimpan di atas kain kafan, kemudian nyaman dia tinggal di situ, maka malaikat rahmat membawanya ke haribaan Allah. Dibawa ke haribaan Allah. Dan peristiwa ini perlu kemudian dilakukan oleh para malaikat untuk menentukan orang ini layak atau tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, teman-teman, malaikat rahmat membawa ruh ini naik ke atas langit, dan setiap melewati pintu langit, maka para malaikat komentar. Kata para malaikat, wangi siapakah ini? Ruh siapakah ini yang demikian wangi? Maka kata malaikat yang bawa, Fulan bin Fulan. Menyebut nama kita. Menyebut nama terbaik yang kita miliki. Makanya ada para ulama yang menjelaskan, bagian dari sunnah adalah memperbagus nama untuk anak-anak kita. Karena nama inilah yang akan dipanggil oleh malaikat, yang akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ketika padang mahsyar nanti. Jadi berikanlah nama-nama yang terbaik. Dan ini kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang akikah. Di antara poin dari akikah adalah mencukur rambut, beli hewan bernama kambing, dan yang ketiga memperbagus namanya. Itu di antara aktivitas akikah. Jadi memang harus punya nama yang bagus. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah melewati pintu langit pertama, pintu langit kedua, dan seluruh makhluk yang ada di langit, mereka komentar, wangi nian orang ini, wangi nian ruh ini, wangi betul jiwa ini. Siapakah fulan ini? Siapakah orang yang wangi sedemikian rupa ini? Maka dijawab oleh malaikat rahmat, Fulan bin Fulan. Dan saya berharap teman-teman, ini Masya Allah, saya berharap bahwa saat malaikat bertanya, saat ruh kita dibawa oleh malaikat rahmat nanti, dan ditanya oleh para malaikat, ruh siapakah ini? Mudah-mudahan aroma ruh kita wangi, dan jawabannya adalah nama kita yang disebut oleh malaikat rahmat nanti. Itu Masya Allah. Itu kenikmatan luar biasa bisa kita dapatkan nanti ketika memulai proses perjalanan menuju akhirat. Teman-teman yang Allah muliakan, sampailah keharibaan Allah Azza wa Jalla. Keharibaan Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, aku telah ridho kepadamu. Maka Allah memerintahkan, wahai para malaikat, catatlah orang ini dalam kitab Illiyin. Nanti teman-teman bisa buka itu di surat Al-Mutaffifin, ya, kaitan dengan Illiyin dan Sijjin. Illiyin itu kitab yang isinya adalah daftar nama-nama orang soleh. Sijjin adalah daftar atau buku yang isinya orang-orang yang tidak soleh. Dan itu sudah Allah tetapkan ada. Sehingga nanti tinggal diklasifikasi saja. Makanya kata Allah Azza wa Jalla bilang, aku ridho kepadamu, para malaikat, catat dia dalam kitab Illiyin. Artinya dalam kitab nama orang-orang baik. Masuk dalam daftar list orang-orang baik. Masya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah ditetapkan dalam kitab Illiyin, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat rahmat, kembalikan dia ke dalam jasad. Nah, ini perlu saya pertegas, ini supaya tidak sampai salah paham ini ya. Teman-teman yang Allah muliakan, saat Allah memerintahkan, kembalikan ia ke dalam jasadnya. Ini khilaf para ulama. Khilaf itu perbedaan di kalangan para ulama. Kalau secara teks, secara bahasa ini, kita akan pahami bahwa ruh ini dibawa lagi turun ke bumi, setelah dibawa ke haribaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, ruh ini dibawa kembali ke bumi, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya yang ada di dalam kuburan. Secara teks, seperti kurang lebih begitu gambaran. Jadi dimasukkan lagi ke dalam jasad. Kalau ini benar, teman-teman, begitulah keadaannya nanti, bisa teman-teman bayangkan, insya Allah. Kita masuk ke liang lahat, kan jasad itu masukkan di liang lahat, itu kan ruangnya itu nggak luas. Ruangnya itu sempit, sangat sempit, mungkin sekitar berapa puluh senti kan. Masuk ke liang lahat, nyamping kanan menghadap kiblat, kan begitu. Ketika kita sedang si jasad ini sedang nyamping kanan menghadap kiblat, karena sudah tidak ada ruhnya, sudah dibungkus kain kafan, kemudian Allah kirimkan kembali ruh itu ke dalam jasad kita sampai kita hidup di dalam liang lahat. Masya Allah. Ini secara teks ya, saya pahami secara teks. Kalau difahami secara teks, kurang lebih begitu pemahamannya. Jadi saat kita sudah dapat keridhaan Allah, dikembalikan ruh ini ke dalam jasad, bisa teman-teman bayangkan saat kita membuka mata, ruh kita sudah masuk ke dalam jasad kita buka mata kita, suasananya di liang lahat. Gelap, sepi, dingin, seorang diri, teriak, nggak bisa teriak. Masya Allah. Ini agak horor ya. Masya Allah. Jadi ketika
memahami ini hadis sebatas teks misalkan. Maka seolah-olah masuk ke dalam jasad, di liang lahat. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai nanti datanglah dua malaikat mengajukan pertanyaan di dalam kubur. Nanti saya singkat dulu sampai di situ dulu ya teman-teman. Ya Allah muliakan, yang jelas ini secara teks seolah-olah betul masuk ke dalam jasad. Itu secara teks. Hakikatnya bagaimana? Betul tidak seperti itu? Wallahu a'lam. Secara hakikat wallahu a'lam. Jadi tidak bisa dijelaskan secara detail bagaimana keadaan setelah ruh ini diangkat kepada Allah, dikembalikan ke dalam jasad, atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi secara teks bahasa hadisnya difahaminya demikian. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, itu yang mukmin ya. Kalau yang satu lagi ini yang tidak baik, yang tidak punya banyak amal soleh, yang punya banyak tindakan keboliman, kejahatan, begitu. Maka gambarannya berbeda. Walaupun sama-sama dicabut ruhnya, tapi berbeda. Saya kisahkan dulu nih teman-teman. Ketika malakal maut, ketika orang yang jahat ini kemudian mati, maka dia sama didatangi oleh malaikat rombongan. Tapi yang datang bukan malaikat rahmat. Yang datang adalah malaikat azab. Yang wajahnya bengis, wajahnya serem, dan kasar-kasar. Nggak ada yang wajahnya unyu-unyu, itu nggak ada. Kalau malaikat azab nggak ada yang wajahnya unyu-unyu, cute-cute, nggak ada. Semuanya sangar, horor. Sudah duduk mereka, menyiapkan kain kafan yang terbuat dari kain yang sangat kasar, dan aromanya bau busuk. Sudah kasar kain ini, bau busuk pula kain ini. Malakal maut datang kemudian. Dengan wajahnya yang paling sangar yang dia punya. Wajah yang paling horor yang dia punya. Masya Allah. Kemudian dia datang kepada orang yang jahat. Maka kata malakal maut, keluarlah wahai ruh yang jelek. Maka ruh ini gemetaran. Panik, takut. Kemudian ruh ini mencoba untuk tidak keluar. Disuruh keluar, nggak mau keluar. Ruh ini mencoba untuk lari dari kematian. Teman-teman yang Allah muliakan, maka oleh malakal maut, ruh ini ditarik supaya dia keluar. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW bagaimana ruh ini dikeluarkan oleh malakal maut, itu seperti besi panas. Besi panas kemudian terlilit oleh rambut basah, rambut yang panjang, kemudian besi panasnya terlilit oleh rambut yang panjang. Basah rambutnya, kemudian mau ditarik, ya teman-teman bisa bayangkanlah bagaimana kondisi besi panas terlilit oleh rambut yang basah, kemudian ditarik dengan paksa. Kayak gitulah susahnya mencabut ruh orang yang jahat. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dipaksa dan akhirnya lepaslah ruh ini dari sang jasad. Kemudian ruh ini mau diambil oleh malakal maut, maka malaikat azab secepat kilat membawa ruh ini. Karena dalam sebuah hadis ditegaskan, tidak boleh membiarkan hatta sekejap mata pun ruh ini dipegang oleh malakal maut. Langsung diambil oleh malaikat azab, diletakkan di dalam kain kafan yang kasar, yang mengeluarkan aroma bau busuk, dan aroma bau busuk ini lebih bau ketimbang aroma bau busuk yang kita dapatkan di dunia. Sangat bau. Lebih bau dari apa yang sudah kita kenal di dunia. Insyaallah. Nauzubillah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah ruh ini sudah ada di kain kafan yang kasar, dan tentunya tidak nyaman, sudah bau kasar pula, tentu tidak nyaman. Ruh ini pun sama, dibawa ke atas langit, menuju keharibaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ruh yang tadi disampaikan. Cuman perbedaannya nih, Masya Allah ya, perbedaannya, la tufattahu abwabas sama. Ruh ini, yang jahat ini, ketika dibawa ke langit, pintu-pintu langit gak mau terbuka. Ruh ini ditolak oleh langit. Tidak diridhoi oleh langit. Sampai oleh Allah Azza wa Jalla, ruh ini setelah sampai di langit pertama, itu nggak nyampe tembus di langit pertama, itu oleh Allah Azza wa Jalla dilemparkan ruh ini. Dan sampai, dilemparkan gimana? Dilemparkan. Ya teman-teman bisa bayangkan kalau ruh yang tadi, yang pertama itu, yang baik dan soleh, itu dikirim kembali, bahasanya dikirim. Kalau ruh yang jahat ini dilemparkan dari langit. Dilemparkan dan dia masuk ke dalam jasadnya dan bangkit hidup dalam jasadnya ini, kemudian suasananya pun mencekam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana detail gambaran dalam alam kubur, kita masuk di fase itu, gambaran ruh keluar dari jasadnya. Nanti teman-teman bisa lebih detail
membahas tentang ruh ini dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah ada terjemahannya, nanti teman-teman bisa beli, bisa baca lebih lanjut tentang bagaimana keadaan ruh yang digambarkan oleh Quran dan hadis yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ruh. Untuk lebih detailnya ini sekilas saja. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah ruh ini keluar dari sang jasad, maka dia masuk ke dalam alam kubur. Ini beberapa keadaan alam kubur. Yang pertama, alam kubur itu gelap. Mau mahal ya kuburan ya. Kan sekarang ada kuburan yang harganya mahal sampai miliaran. Mau harganya yang mahal, mau harganya murah, alam kuburnya tetap gelap. Mau dipasangin lampu juga di kuburnya tetap gelap. Nggak ada ceritanya gara-gara kuburannya mahal, terus alam kuburnya terang pakai lampu neon. Siapa sih kan? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari mana kemudian kita ketahui bahwa kuburan itu, alam kubur itu gelap? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zulumatan ala ahliha." Bahwa yang namanya kubur itu adalah suasana yang sangat gelap, kegelapan yang sangat gelap bagi penghuni. Jadi penghuninya pasti akan mengalami kegelapan di dalam alam kubur. Teman-teman yang Allah muliakan, bukan mata kita yang bisa melihat sesuatu. Bukan hanya mata kita yang bisa melihat. Karena kalau tidak ada cahaya, mata kita tidak bisa melihat. Saya tegaskan, kalau nggak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Kita bisa melihat karena ada pantulan dari cahaya, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Entah kaos kakinya, entah kamarnya, entah ranjangnya, entah kursinya, entah TV-nya, entah laptopnya, itu semuanya bisa terlihat kalau ada cahaya. Nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat. Itulah alam kubur. Nggak ada cahaya sama sekali. Hitam, pekat, gelap, gulita, betul-betul gelap, sampai kita tidak tahu ada apa di sekitar kita. Ini suasana alam kubur, yang pertama. Yang kedua, setelah suasana gelap ini, kemudian alam kubur menyempit. Dikenal dengan istilah himpitan kubur. Teman-teman yang Allah muliakan, ini saya kasih gambaran. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat mulia, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini terkenal dengan kontribusinya untuk agama Islam. Sampai kematian Sa'ad bin Mu'adz menggetarkan arsy yang agung. Matinya Sa'ad bin Mu'adz, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, arsy yang agung bergetar. Saking mulianya orang ini, saking hebatnya orang ini. Bahkan pintu-pintu langit terbuka untuk menjemput ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam hadis Nabi SAW, jika ada orang yang berhak selamat dari himpitan kubur, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz menggentarkan arsy yang agung, membuka pintu-pintu langit. Andai ada orang yang berhak untuk bebas daripada himpitan kubur, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenyataannya teman-teman, Masya Allah. Kenyataannya, Sa'ad bin Mu'adz pun mengalami himpitan kubur. Kaliber Sa'ad bin Mu'adz yang wafatnya sampai menggetarkan arsy yang agung, sampai dibukakan pintu-pintu langit, itu masih mengalami yang namanya himpitan kubur. Kalau dibanding kita, dibanding saya, Masya Allah. Matinya saya, belum tentu arsy yang agung bergetar. Matinya saya, belum tentu pintu-pintu langit terbuka. Matinya saya, belum tentu diampuni dosa oleh Allah. Matinya saya, belum tentu diterima amal soleh. Jika Sa'ad bin Mu'adz saja yang punya keutamaan seperti tadi tetap dihimpit oleh himpitan kubur, apatah lagi saya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika dihimpit, tulang belulang itu berserakan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan dipastikan, saya tegaskan, dipastikan seluruh manusia yang dikubur dan mengalami yang namanya alam kubur, dia pasti mengalami kegelapan dalam alam kubur, dan dia pasti mendapatkan himpitan kubur. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah mengalami himpitan kubur, baru yang disebut dengan fitnah kubur. Muncullah yang namanya fase fitnah kubur. Setelah dihimpit, dan itu sebagaimana kita pahami ya teman-teman, bahwa dihimpit, rusak, sampai remuk begitu, kemudian dikembalikan normal. Bisa dibayangkan, sudah sakit karena remuk tulang belulang semuanya, dihidupin lagi,
dan nanti mengalami lagi rasa sakit yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan. Setelah dihimpit dan kembali normal si ruh ini, kemudian mereka akan didatangi oleh dua malaikat yang kita kenal dengan nama Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini mengajukan pertanyaan, marrabbuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama dinuka, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apakah agamamu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Munkar dan Nakir. Teman-teman yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan ini, pertanyaan fitnah kubur ini tidak bisa dibuat kayak spekulasi. Atau tidak bisa dibuat kayak manipulasi. Maksudnya gimana? Teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita di SMA ya, atau di SMP, ini pun saya alami lah begitu. Kalau nggak bisa jawab kan bisa nyontek. Atau bisa minta keringanan lah, dispensasi dari gurunya. Kalau di alam kubur pertanyaannya nggak bisa nyontek. Nggak bisa telepon teman dulu, halo gitu, ini pertanyaannya susah nih. Semuanya betul-betul harus dijawab. Dan jawaban itu bukan berdasarkan hafalan. Saya tegaskan, jawaban itu bukan berdasarkan hafalan. Jadi itu betul-betul murni atas dasar amalnya dan iman. Iman dan amalnya mumpuni, setidaknya adalah iman dan amal itu, maka dia bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Setidaknya itu. Tapi kalau tidak punya iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada agama Islam, ya dia akan kesulitan untuk memberikan jawaban. Tidak bisa dia memberikan jawaban. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka ketika datang malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mengajukan pertanyaan kepada apa yang ada di dalam alam kubur, maka ada yang menjawabnya dengan betul dan dia selamat. Ada yang menjawabnya dengan salah, maka dia dihukum. Bahkan dalam sebuah hadis, dan ini sudah cukup masyhur hadisnya, malaikat Munkar Nakir bawa sejenis palu, ya. Godam, apalah namanya itu. Kemudian ketika tidak bisa jawab, dihajarlah kita oleh godam itu, oleh palu itu. Dan itu setelah resak, hancur lebur, itu berantakan, Allah kembalikan lagi normal. Nggak bisa jawab, timpuk lagi, balik lagi normal. Dan terus berulang sampai kemudian malaikat Munkar Nakir meninggalkan kita. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah prosesi pertanyaan ini sudah berlalu, malaikat Munkar Nakir kembali ke tempatnya, nggak tahu lah ada di mana, yang jelas dia kembali, maka kita setelah beberapa saat ditinggalkan oleh Munkar dan Nakir, kedatangan seorang teman. Ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kita akan kedatangan teman. Dua jenis teman. Bagi yang banyak amal soleh, maka didatangi oleh teman yang wajahnya tampan, kalau dia laki-laki, wajahnya cantik, kalau dia perempuan. Kemudian mengeluarkan aroma yang sangat wangi, pakaiannya bersih, rapi, wangi. Kalau laki-laki lah ya, biar mudah. Wajahnya tampan, pakaian bersih, wangi, ramah seramah-ramahnya, dan orang ini hadir di tengah-tengah kita. Datang mendekati kita. Kemudian kata orang ini, kabar baik bagimu. Inilah momen yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad SAW. Terus kita nanya, antum siapa? Kamu siapa? Kok ujung-ujung datang? Maka dijawab oleh orang yang datang ini, saya adalah amal solehmu yang akan menemanimu di alam kubur ini sampai Allah tegakkan kiamat. Jadi nanti kita punya teman di alam kubur, dan teman ini adalah amal soleh kita. Atau amal salah kita, tergantung amal soleh atau amal salah. Yang jelas akan ada teman, dalam konteksnya orang yang punya banyak amal soleh, temannya adalah hasil dari amal solehnya, dengan wajah tampan, pakaian rapi, dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi, menemani kita sampai yaumal akhir, sampai hari kiamat ditegak. Sampai kata si ruh ini, ketika sudah tahu dia punya teman, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam doanya, Ya Rabb, segerakanlah kiamat. Maka Allah langsung jawab, santailah. Santai saja. Kiamat pasti, kalau nggak usah diminta, pasti akan datang. Santai saja. Nah, setelah dia berdoa untuk mendatangkan kiamat, tapi Allah Azza wa Jalla jawab dengan tenanglah, maka orang ini ditampakkan surga, ditampakkan tempat yang akan dia tempati di surga, diizinkan dia menghirup aroma surga, dan dia bisa melihat surga sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain, orang ini Allah tidurkan dengan sangat lelap, dan dia nanti bangun ketika hari kebangkitan. Dari tidur sampai bangkit, durasinya tidak terasa lama. Saya ulang, durasinya tidak terasa lama, walaupun tidurnya lama. Misalkan dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
baru kemudian dibangkitkan, itu hidupnya cukup lama, tetapi rasanya sebentar. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu kalau amal soleh yang menemani. Terus bagaimana jika amal yang salah yang menemani? Teman-teman yang Allah muliakan, yang datang itu tidak ganteng, tapi wajahnya buruk rupa. Pakaiannya pun buruk, mengeluarkan aroma bau busuk. Setelah kondisi itu didapatkan, maka orang ini mendatangi ruh. Setelah mendatangi ruh, kemudian ada dialog. Dalam dialognya, kamu telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika datang yang buruk rupa ini, kemudian menyebutkan bahwa ini adalah apa yang telah Allah janjikan. Teman-teman yang Allah muliakan, maka si ruh ini bertanya, siapakah kamu? Maka dijawab, aku adalah amal buruk yang akan menemanimu sampai kiamat itu ditegak. Teman-teman yang Allah muliakan, itu dua gambaran di alam kubur. Jadi setelah gelapnya alam kubur, impitan alam kubur, yang ketiga adalah fitnah kubur atau ujian dalam kubur. Sehingga nanti bagi yang mukmin, bagi yang banyak amal soleh, Allah tampakkan penglihatan surga, gambaran surga. Bagi yang tidak soleh, Allah tampakkan gambaran neraka. Itu kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu terjadilah hari kiamat. Ini saya sampaikan hari kiamat. Jadi kondisi di mana tidak ada lagi orang beriman yang tersisa. Dalam agama Islam itu disebutkan keyakinan, teman-teman yang Allah muliakan, bahwa orang-orang Islam tidak akan mengalami hari kiamat. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenapa tidak bisa mengalami kiamat? Karena akan diwafatkan lebih dulu. Akan diwafatkan lebih dulu. Jadi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, setelah manusia itu bergelimang lagi kekayaan, bergelimang harta, kemudian ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin, maka akan datang angin. Angin ini dalam satu hadis disebutkan datang dari arah Yaman. Angin ini kemudian datang, kemudian terhirup oleh orang-orang yang beriman, dan saat itu juga orang beriman meninggal dunia. Ini dalam akidah agama Islam. Jadi datanglah angin, terhirup, kemudian orang yang menghirup angin ini meninggal. Saat itu juga meninggal. Jadi kematian yang paling diidam-idamkan di kematian saat itu. Karena kalau datang angin nggak mati-mati, resiko itu. Harus hati-hati dan harus warning gitu. Kalau datang angin tapi kemudian tidak bisa mati gitu. Dalam hadis Nabi SAW yang beriman, datang angin ini, terhirup anginnya, langsung mati. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka merekalah yang akan mengalami kondisi kiamat. Merekalah yang akan mengalami kondisi akhir zaman. Merekalah yang akan mengalami goncangan dahsyat tentang kiamat. Yang kita banyak baca misalkan dalam surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, atau di ayat-ayat yang lain tentang dakkatau wahidah, sampai berbenturan antar langit, antar benda langit, antar planet berbenturan sampai hancur lebur. Suasana itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang masih hidup saat kiamat terjadi. Dan orang beriman dalam sebuah hadis dijelaskan sudah tidak ada di muka bumi. Maka dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Akan terjadi kiamat manakala di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebutkan kalimat Allah. Kalau sudah nggak ada lagi orang yang menyebut Allah, maka the end game. Berakhirlah dunia saat itu. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, atau sudah tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah ending dari hari akhir kita, dari ending dunia kita, end game lah. Jadi bukan gara-gara Thanos, tapi memang sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah hari kiamat terjadi, seluruh makhluk mati, kecuali yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki belum mati, artinya setelah kiamat, tapi ada makhluk yang belum mati. Di antaranya, saya perlu sebutkan, pertama, malaikat maut. Karena malaikat maut mencabut nyawa makhluk yang ada. Dia sendiri belum mati. Kalau dia mati kan gak ada yang nyebut nyawa nantinya. Bukan berarti Allah tidak mampu, tetapi Allah telah menugaskan malaikat maut untuk mencabut nyawa
Kalau kemudian malaikat mautnya dimatikan lebih dulu, nanti nggak ada yang nyambut nyawa. Sekali lagi bukan karena Allah tidak mampu, ini sudah job desk-nya, sudah penugasan. Teman-teman yang Allah muliakan, maka malaikat maut masih hidup. Setelah kiamat terjadi, malaikat maut masih hidup. Yang kedua, malaikat Israfil, yang gara-gara tiupan trompetnya lah kiamat terjadi. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Dia menghendaki kiamat tentunya adalah Allah. Tetapi yang melalui prosesnya, ditiupnya trompet atau sangkakala, hasil tiupan ini hancurlah semesta alam, hancurlah seluruh makhluk. Itu jadi Israfil masih hidup karena dia yang niupin trompet sampai kemudian hancurlah semesta alam, kecuali malakal maut Israfil. Yang ketiga yang masih hidup adalah malaikat Jibril alaihi salam. Yang keempat adalah malaikat Mikail alaihi salam. Malaikat Mikail itu yang suka bagi-bagi rezeki. Malaikat yang tugasnya bagi-bagi rezeki, turunin hujan, Mikail. Dan yang kelima, malaikat yang bertugas menyangga arsy yang agung. Allahu Azza wa Jalla punya arsy, arsy-nya itu dijaga oleh para malaikat, disangga oleh para malaikat. Jadi para malaikat maut masih hidup, Israfil masih hidup, Jibril masih hidup, Mikail masih hidup, dan juga malaikat penyangga arsy juga masih hidup. Maka setelah hancur semuanya, kecuali yang 5 makhluk ini, Allah nanya kepada malaikat maut. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai malaikat maut, siapakah yang masih hidup? Yang masih hidup engkau ya Rabb, Tuhan yang tidak akan pernah mati dan senantiasa hidup. Hamba-Mu yang lemah ini, kemudian Israfil, Jibril, Mikail, dan para penyangga arsy yang agung. Maka kata Allah Azza wa Jalla, matikan penyangga arsy. Penyangga arsy mati. Kemudian Allah tanya lagi, siapa yang masih hidup? Tuhan, Rabb, yang tidak senantiasa hidup dan tidak akan mati. Saya, hamba yang lemah ini, Jibril, Mikail, Israfil. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wafatkan Israfil. Dan itu terus berlangsung sampai wafatkan Israfil, matikan matikan Jibril, dan matikan Mikail. Sampai yang tersisa tinggal 2 saja. Allah Azza wa Jalla dan malaikat maut. Hanya tersisa tinggal 2 saja. Allah Azza wa Jalla dan malaikat maut. Maka kata Allah Azza wa Jalla bertanya kepada malaikat maut, siapa yang masih hidup? Engkau ya Rabb, Tuhan yang tidak akan pernah mati, yang senantiasa hidup, dan saya, malaikat maut, hamba yang lemah ini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, matilah engkau wahai malaikat maut. Malaikat maut pun mati. Maka yang tersisa tinggal Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kemudian menyampaikan firman, kata Allah Azza wa Jalla, mana Tuhan yang kalian anggap sebagai Tuhan? Mana orang yang suka kalian jadikan sebagai Tuhan? Mana orang yang sombong? Mana orang yang belagu? Mana orang yang congkak, ujub, ria? Itu firman Allah Azza wa Jalla untuk menegaskan tentang posisinya sekaligus makom. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka habislah seluruh makhluk, tinggalkan kebangkitan. Kalau sudah kiamat terjadi, tinggal hanya Allah Azza wa Jalla saja dengan kronologis tadi. Maka Allah Azza wa Jalla menghidupkan makhluk yang pertama kali setelah semuanya mati, termasuk malakal maut kan sudah mati. Maka Allah menghidupkan makhluk yang pertama kali saat itu di hari kebangkitan adalah malaikat Israfil. Karena peran malaikat Israfil sangat penting untuk hari kebangkitan. Jadi tiupan trompet pertama hancur semesta alam, kecuali malakal maut, kecuali Allah Azza wa Jalla, malakal maut, Israfil, Jibril, Mikail, dan para penyangga arsy, kemudian mereka mati, semuanya tersisa Allah Azza wa Jalla, maka makhluk yang pertama kali Allah bangkitkan atau Allah hidupkan, Israfil. Dengan trompet Israfil yang kedua kalinya, beliau Allah Azza wa Jalla menghidupkan seluruh makhluk yang tadi diwafatkan. Sejak zaman Nabi Adam dihidupkan sampai yang mengalami hari kiamat saat semuanya dibangkitkan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dijelaskan di dalam banyak hadis bahwa kita dibangkitkan itu satu berdasarkan kondisi saat kita mati. Jadi tidak akan dirubah. Misalkan orang yang mati syahid, itu kan tidak dibungkus kain kafan. Mati syahid di medan perang, itu kubur-kubur saja. Tidak dimandikan dan tidak di kain kafan. Misalkan pakai baju besi, kubur dengan baju besinya. Atau luka bacok sampai lehernya menganga, ya dikubur dengan keadaan leher menganga. Sampai berlumuran darah. Dan nanti kata Nabi SAW, orang yang mati syahid akan dibangkitkan di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, keadaannya persis ketika dia mati. Mohon maaf, misalkan ada yang matinya kebacok, ya dia akan berlumuran darah ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan pakaian saat dia syahid, dengan kondisi saat dia syahid, dia akan dibangkitkan.
Kita kan tahu misalkan Hamzah itu yang jantungnya kan dibelah, diambil jantungnya, dikunyah, dilepek. Ya akan seperti itulah Hamzah akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir. Jadi bagi orang yang syahid, tidak akan dirubah kebangkitannya sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Yang kedua, yang masih tidak akan dirubah adalah orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Haji atau umroh. Ini luar biasa. Ini keutamaan bagi orang yang meninggal ketika haji dan umroh. Misalkan kayak guru kita ya, Kiai Haji Maimun Zubair, beliau meninggal dalam sebuah prosesi ibadah haji. Ini meninggalnya dalam keadaan yang sama. Jadi tidak akan diganti, tidak akan dirubah. Kata Nabi SAW, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia tidak dikafankan, kecuali hanya dengan 2 kain ihram dia. Kepalanya tidak dibungkus, kakinya tidak dibungkus. Jadi nggak ditutup, kepalanya tetap terlihat. Itu anjuran dan sunnah dari Nabi kalau mengubur orang yang masih ihram. Pakai kain kafannya, pakai pakaian ihram dia, kepalanya tidak ditutup, kakinya tidak ditutup, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat itulah yang akan terdengar di padang mahsyar nanti, berarti orang-orang itu meninggal dalam keadaan ihram. Seperti kasus tahun berapa itu, yang orang-orang habis jumroh itu sampai bertumpuk-tumpuk meninggal dunia, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Insya Allah. Indah. Jadi bangkit langsung bertalbiyah. Jadi itu sudah agenda keselamatannya, sudah ada targetan selamanya sudah luar biasa. Insya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara keadaan yang dibangkitkan dan keadaannya sesuai dengan ketika dia mati. Yang kedua, ini bagi masyarakat umumnya, bagi orang-orang umumnya lah, bagi orang-orang umum itu akan dibangkitkan dalam keadaan 1, tidak berpakaian, 2, tidak mengenakan alas kaki, yang ketiga, tidak disunat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi menyampaikan kalimat-kalimat ini, nanti kebangkitan ini, wahai Aisyah, 1, kita telanjang bulat, yang kedua, kita tidak beralas kaki, yang ketiga, kita tidak dikhitan. Aisyah radhiyallahu anha nanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa menikmati atau bisa menghadapi padang mahsyar jika keadaan kita telanjang bulat seperti itu? Bukankah nanti kita akan bisa saling lihat satu sama lain? Gitu kan gak enak gitu. Saling liatin aurat orang gitu kan. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, demi Allah, suasana dahsyat saat itu lebih penting, lebih menghabiskan waktu, lebih menghabiskan pikiran, lebih menghabiskan fokus kita ketimbang melihat aurat orang lain. Sehingga aurat orang lain, seindah apapun aurat itu, tidak lagi menarik hati saat kita berada di padang mahsyar. Padahal auratnya terbuka lebar, itu telanjang bulat. Tapi tidak lagi menarik sama sekali. Kenapa? Karena urusan kita di hadapan Allah sudah sangat dahsyat, dan urusan itu menghabiskan seluruh fokus kita, seluruh konsentrasi kita. Itu secara umum, kebangkitan secara umum. Selain yang mati syahid dan selain yang pakai baju ihram. Karena yang mati syahid tentunya dibangkitkan dalam keadaan berpakaian sebagaimana dia syahid. Yang kedua, yang pakai baju ihram, dia pun dibangkitkan dalam keadaan berpakaian, baju ihram dan bertalbiyah. Dan ini tidak berlaku bagi umumnya manusia yang lain. Dan yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, akan dibangkitkan seperti amal solehnya atau amal salahnya. Jadi amal-amal kita di dunia itu mempengaruhi bentuk kita nanti di padang mahsyar. Sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada yang dibangkitkan tapi kepalanya hewan. Badannya manusia, kepalanya hewan. Atau dibangkitkan dengan kepalanya mengecil, atau badannya mengecil. Kata Nabi, itu orang suka sombong di dunianya. Di akhirat, dikecilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dunia sudah sombong. Sudah habis di atas sombongnya, maka dikecilkan di akhirat. Atau dengan banyak gambaran-gambaran yang lain, saya rasa nih teman-teman bisa browsing ya, bagaimana keadaan dibangkitkan ketika padang mahsyar. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian digiring. Masya Allah. Teman-teman bisa bayangkan suasana lapangan luas dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kumpul semua, tumplek gitu. Dan semuanya telanjang bulat, bagi tadi ya, umumnya telanjang bulat, kecuali yang syahid dan jemaah haji, umroh. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah kondisi demikian keadaannya, maka Allah Azza wa Jalla menghadirkan matahari sejarak 1 mil. Teman-teman yang Allah muliakan, jarak ribuan kilometer saja itu bisa membakar. Apalagi cuma 1 mil.
Tapi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita ketika matahari jaraknya sudah 1 mil, itu tidak hancur. Tapi efek yang kita alami adalah mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Jadi keringat yang sangat banyak. Yang kita alami berkeringat saat. Teman-teman yang Allah muliakan, matahari jaraknya 1 mil, keluar keringat, keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Berapa lama kita kondisi seperti itu sambil menunggu penghakiman dari Allah? Dalam surat Al-Mutaffifin, teman-teman yang Allah muliakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Dijelaskan dalam tafsir, ini dalam tafsir dijelaskan, miqdaru nisfi yaumin. Miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfasana. Durasinya teman-teman, ini Masya Allah. Durasinya itu seperti 50.000 tahun dibagi 2. Jadi kita berdiri di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Itu durasinya 25.000 tahun. Itu dari pagi sampai siang. Itu durasinya 25.000 tahun. Seharian 50.000 tahun. Nanti silakan dibuka dalam tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-6 bahwa lamanya kita di padang mahsyar 50.000 tahun. Teman-teman yang Allah muliakan, satu hari kita kemudian tinggal di akhirat. Durasi kitanya adalah 1000 tahun. Ini waktu di akhiratnya ada 50.000 tahun. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, demi Allah ya, umur kita mungkin panjang di dunia. 63, 70, 80, 90, bahkan mungkin ada yang 100. Demi Allah, umur kita yang 100 tahun di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding alam kubur lama. Tidak ada apa-apanya dibanding padang mahsyar lama. Jadi perjalanan kita, kenapa tadi di awal saya sampaikan, ini perjalanan yang sangat mahal. Butuh banyak bekal. Kenapa? Durasinya lama, teman-teman. Perjalanan mana di dunia yang bisa menghabiskan 50.000 tahun tuh? Keliling dunia, nggak bakalan ngabisin waktu sampai 50.000 tahun. Wallah. Keliling dunia. Teman-teman yang Allah muliakan, saat kita berdiri dengan keadaan keringat yang tadi sedemikian banyak, karena mataharinya sangat dekat, itu selama 50.000 tahun. Atau 25.000 tahun. Wallahu alam pastinya berapa tahun, yang jelas saat itu adalah saat paling genting yang kita alami. Kayak gini teman-teman, saya sering nonton film ya. Kayak orang lagi antri, mau dihukum pancung. Bisa teman-teman bayangkan deg-degannya kayak apa? Orang lagi ngantri, desak-desakan lagi ngantri, mau dihukum pancung. Itu bagaimana suasana hatinya, bagaimana perasaan batinnya. Demi Allah, panik. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah berkumpul di padang mahsyar, matahari sangat dekat, keringat sudah sangat banyak, tergantung kualitas amal, ada yang sampai mata kaki, lutut, pinggang, bahu, kepala, bahkan tenggelam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada keutamaan bagi orang-orang tertentu. Masya Allah. Nih, Allah Maha Baik, selalu memberikan celah-celah keberkahan dan kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan yang sangat dahsyat tadi. Pertama, teman-teman yang Allah muliakan, durasi 50.000 tahun yang tadi disebutkan di surat Al-Mutaffifin ayat 6 dalam tafsirnya, bagi orang yang mukmin, bagi orang yang punya banyak amal soleh, itu seperti menunggu maghrib. Di waktu asar, nungguin maghrib. Itu durasi yang kita alami. Kalau mukmin dan banyak amal soleh. Ini jelas perbandingannya jauh. Yang satu 50.000 tahun rasanya, yang satu seperti menunggu menjelang maghrib. Terasa lama, tapi sebetulnya dekat dan sebentar. Sama kayak orang mau nungguin beduk maghrib. Ini 5 menit lagi terasa lama. Ya. Padahal sebentar lagi. Ya. Itu yang mukmin suasananya seperti itulah. Ini kama qala Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Itu seperti menunggu waktu maghrib. Itu yang pertama, keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang punya iman dan juga beramal soleh. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, akan ada naungan, di mana tidak ada naungan selain naungan ini. Dan naungan ini selektif sekali, hanya Allah berikan kepada 7 golongan. Hanya 7 golongan. Di luar itu tidak dikasih.
Yang tadi panasnya terik sekali karena jaraknya 1 mil, itu bagi 7 golongan tetap sejuk, tetap nyaman. Kenapa? Mataharinya terhalang, sinarnya terhalang. Persis kayak orang panas-panasan pakai payung. Plus ada AC-nya payungnya. Sejuk luar biasa. Itulah yang akan dialami oleh 7 golongan. Di antaranya pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Itu di antara yang yang akan mendapatkan perlindungan. Yang kedua, orang yang rajin ibadah. Yang ketiga, orang yang terikat terus dengan masjid, tidak mau lepas dari masjid, semuanya dilakukan aktivitas baiknya di masjid. Yang keempat, mencintai dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, orang yang diajak zina, tapi dia kemudian menolak, ya, dia mendapatkan keutamaan ini. Yang keenam, orang yang sodakoh, orang lain tidak ada yang tahu dengan sodakoh. Betul-betul secret, proyek yang secret. Yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang munajat di waktu malam. Mungkin kalau ibu-ibu suaminya tidur, anaknya tidur, dia bangun tengah malam, dia munajat, maka orang-orang itu akan mendapatkan naungan ketika tidak ada lagi naungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, ada satu yang terlewat, yang terakhir, keadaan di padang mahsyar nanti, cara digiringnya. Ada yang digiring dengan jalan kaki, ada yang digiring dengan naik kendaraan, ada yang digiring dengan, mohon maaf, tapi Allah muliakan, dia berjalan dengan wajah. Digiring di padang mahsyar supaya ngantri, tapi jalannya itu wajahnya yang nempel. Apa namanya itu, bukan pangkur ya, kalau pangkur loncat-loncat. Ini wajahnya nempel di tanah. Dalam bahasa hadis, innakum tuhsyaruna, 1 rijalan, 2 rukbanan, yang ketiga watujarruna ala wujuhikum, dan kalian akan berjalan dengan wajah-wajah. Teman-teman yang Allah muliakan, inilah gambaran padang mahsyar yang akan kita hadapi nanti. Setelah padang mahsyar nanti ada banyak proses yang harus kita lalui, dari mulai yaumal hisab, bagaimana suasana hisab, kemudian diserahkan catatan amal, bagaimana diserahkan catatan amal suasananya, kemudian yaumal mizan, ditimbang amal kita, dan setelah itu telaga Al-Kautsar, minum di telaga Al-Kautsar, dan orang-orang yang terhalang dari minum telaga Al-Kautsar. Jadi ada umat Nabi yang tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Kenapa? Penyebabnya apa? Alasannya kok kemudian tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar? Kemudian syafaatul uzma, siapa saja yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sirat, bagaimanakah keadaan sirat? Apakah seperti rambut satu dibagi 7? Bagaimana keadaan sirat, dan setelah itu baru masuk surga dan neraka. Bagaimana gambaran surga, bagaimana gambaran neraka, saya mohon maaf tidak bisa disampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mungkin segitu dulu. Karena sudah 1,5 jam. Jadi ini kembali kepada host, tafadhol. Mohon maaf kalau ada materi yang kurang. Jazakallah Ustaz atas guidance dari wisata di kampung akhirat. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, tadi saya sudah menawarkan di chat, tapi belum ada yang daftar nih. Mungkin kalau ada yang ingin tanya bisa langsung unmute, dan bila berkenan di videonya juga di on. Saya persilakan. Baik. Bu Zahara ingin unmute, Bu? Mohon maaf. Biar suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Saya ingin menanyakan, Pak Ustadz, misalnya ada saudara kita atau tetangga kita itu yang meninggal sebelumnya masuk ruang ICU. Pada masa masuk ruang ICU itu kan kita tidak diperbolehkan masuk ke ruangan kecuali jam tertentu. Sehingga kita menangis karena kita tidak bisa membimbingnya untuk sholat. Misalnya kita izin karena pada saat ini misalnya terjadi COVID, karena takut bahwa pasiennya akan terkena COVID pandemi. Sehingga hal-hal seperti itu membuat kita berdosa karena kita yang masih hidup ingin membimbing tetapi tidak berdaya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz hal-hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kewajiban yang hidup terhadap yang akan meninggal, yang akan wafat, yang akan mati, itu adalah talqin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqinu ala mautakum. Hendaklah kalian membacakan talqin zikir kepada orang yang akan mati. Para ulama sepakat bahwa talqinnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ada juga ulama yang menambahkan Muhammad Rasulullah. Di antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu lafaz yang harus ditalkinkan. Dan ini dianjurkan, diwajibkan bagi yang masih hidup kepada yang akan meninggal dunia. Jadi kewajiban yang hidup terhadap yang akan meninggal dunia, entah orang tuanya, anaknya, entah kerabatnya atau siapapun orang itu, maka yang hidup punya kewajiban untuk mentalkinkan kalimat-kalimat thayyibah tadi. La ilaha illallah. Dibisikkan ke telinga kanannya supaya yang bersangkutan bisa mengikuti bacaan kita. Jadi tidak usah bilang nyebut, cukup langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai nanti bibir yang akan meninggal dunia menggerakkan bibirnya, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus begitu dan dianggap sebagai sebuah kewajiban? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada jaminan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafatnya, maka Allah jaminkan baginya hak surga di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika lisannya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah jaminkan dia dapat surga. Itu diantara kewajiban. Yang jadi pertanyaan, teman-teman yang Allah muliakan, adalah ketika yang hidup tidak bisa mentalkinkan. Tidak bisa, ya, bukan tidak mau, ini kan babnya beda. Yang satu tidak bisa, tentu beda dengan tidak mau. Kalau tidak mau itu bisa jadi dia bisa sebetulnya, cuman dia nggak mau aja. Maka orang ini dosa. Kalau dia tidak mau mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia, padahal dia bisa. Dia punya kemampuan itu. Dia punya kesempatan itu, tapi dia nggak mau. Dia dosa. Karena meninggalkan yang telah diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang yang masih hidup, wajib mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia. Tapi kalau tidak bisa, bukan tidak mau, hatinya ingin, pengen sekali, apalagi yang mohon maaf misalkan yang sedang sekarat ini orang tua atau kakak atau adik atau kerabat dekat lah, kita ingin mentalkinkan, mau mentalkinkan, bahkan berharap bisa mentalkinkan, tapi karena terjebak dengan peraturan, terjebak dengan birokrasi atau apalah begitu, sehingga kita tidak bisa. Maka hukumnya bagi kita tidak dosa kalau kita tidak mentalkinkan, karena kita tidak bisa. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan sanksi terhadap perkara yang kita tidak mampu di dalamnya. Allah tidak pernah memberikan suatu penghakiman terhadap sesuatu yang kita tidak mampu. Kita tidak mampu mentalkinkan, tidak bisa mentalkinkan, bukan tidak mau, tidak bisa. Maka orang ini dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dari sisi orang yang masih hidup, kalau dia tidak mau mentalkinkan, padahal dia mampu, dia dosa. Yang kedua, dia tidak mampu, tapi mau, hatinya mau, tapi tidak mampu, maka yang hidup tidak dosa. Itu dari sisi yang masih hidup. Terus yang akan meninggal dunia bagaimana? Kan dia tidak ditalkinkan oleh yang masih hidup. Bagaimana nasib dia di akhir hayatnya? Bagaimana saat dia sakaratul mautnya? Bagaimana keadaan di akhir hayatnya? Teman-teman yang Allah muliakan, ketika yang masih hidup tidak bisa mentalkinkan, maka maksimalkan dalam doa yang masih hidup. Misalkan nggak bisa ke ruang ICU, maka yang masih hidup cari musola. Doalah dalam musola, ya Rob, tolong mudahkan wafatnya teman saya, kerabat saya, keluarga saya, orang tua saya, adik saya. Mudahkan wafatnya, mudahkan sakaratul mautnya. Allahumma hawin alaihi sakaratil maut. Ya Rob, mudahkan sakaratul mautnya, lancarkan wafatnya, terimalah ia sebagai orang yang baik. Izinkan dia mengucapkan kalimat thayyibah di hadapanmu sekalipun tanpa bimbingan. Tinggal maksimalkan doa di dalam mushola atau di masjidnya atau di mana saja yang memungkinkan kita berdoa. Kalau yang hidup pengen mentalkinkan tidak bisa karena suatu aturan atau peraturan rumah sakit misalkan, maka ya cari tempat yang lain, kemudian kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar yang sakit atau yang sedang sakaratul maut Allah mudahkan wafatnya, Allah ringankan sakaratul mautnya, dan Allah izinkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekalipun tidak melalui bimbingan orang lain. Doa saja demikian. Mudah-mudahan Allah
ijabah. Mudah-mudahan Allah ijabah. Tapi ini tidak dalam rangka memprovokasi ya. Tapi kalau masih mungkin peraturan itu kemudian dinego, peraturan itu kemudian ditinjau ulang, begitulah. Ini orang yang sedang sekarat, keluarga saya masuk ruang ICU, memang peraturannya tidak boleh, izinkanlah. Kan peraturan kan buatan manusia. Kalau masih bisa kemudian diajak nego, ya mohon diizinkan. Atau ini bicaranya kan hidup dan mati, dunia akhirat pula gitu loh. Masa nggak bisa juga diizinkan? Ya kalau sudah minta izin, tetap juga tidak diizinkan, sudah katakanlah mohon-mohon untuk bisa mentalkinkan, tidak juga diizinkan, maka ya silahkan cari musola, cari masjid, doalah di tempat itu, mudah-mudahan yang sedang sakaratul maut, Allah mudahkan sakaratul mautnya, Allah ringankan sakaratul mautnya, dan Allah izinkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekalipun tanpa talqin dari orang lain. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kita masih ada waktu 10-15 menit lagi lah kira-kira. Kalau belum, saya yang bertanya, Ustadz, begitu ya. Baik. Ustadz, kalau di dalam berita-berita atau pesan-pesan yang kita dapatkan di Al-Quran atau hadis kan terkesan banyak hal tuh yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri gitu Ustadz ya. Di satu sisi rasanya kita ekstrem kanan kok nggak sanggup gitu. Tapi ekstrem kiri kita sangat, ya mudah-mudahan di akhir hayat nanti tidak termasuk dalam golongan ekstrem kiri gitu. Nah itu boleh nggak sih kita berpikir atau ya mendudukan pikiran kita bahwa ya ini mungkin saya di bagian tengah-tengah aja gitu atau ya seperti itu Ustaz, karena ya kanan nggak mampu, kiri amit-amit lah kasarnya kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pertama gini Pak, kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Kita ini hamba Allah. Dalam bahasa Nabi Isa alaihi salam, ini bahasanya Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kalau Allah ingin memaafkan, fa innahum ibadu. Kita ini ya hamba Allah. Kalau Allah mau maafin ya bisa Allah maafin. Sebanyak apapun dosa kita, sehebat, sedahsyat apapun dosa kita, kalau Allah bilang, saya maafkan, maafkan. Jadi tetap harus punya optimisme dan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jangan sampai tidak husnudzon. Apalagi sampai putus asa. Apalagi sampai seolah-olah menghukumi Allah. Wah, kayaknya nggak dimaafin. Kayaknya masuk neraka. Waduh, kayaknya di dahlal jahanam kayaknya. Jadi tidak harus demikian juga. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Dan Allah Azza wa Jalla punya otoritas kemudian memberikan pemaafan terhadap kita. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla tegaskan, la taqnatu min rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Artinya, peluang untuk dimaafkan selalu ada. Bahkan mau pakai tobat, kasarnya nih mohon maaf, tapi bukan berarti kita akhirnya tidak tobat. Jangan sampai dipahami demikian. Hatta tidak tobat sekalipun, kalau Allah mau maafin, maafin. Berlaku maaf dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun tanpa melalui proses taubat. Kalau memang Allah mau. Tapi ini bukan berarti kita kemudian jadi tidak taubat gara-gara memahami kaidah tadi misalkan. Kaidah tadi ada rujukannya tidak usah? Ada. Saya sampaikan dulu ini supaya kita bisa tengah-tengah dalam mensikapi antara rahmat dengan azabnya Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, di zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita durhaka lah gitu. Wanita durjana, durhaka. Dalam hadis disebutnya dengan imro'ah baghiyah. Baghiyah itu perempuan yang nakal, perempuan yang pendosa, perempuan yang banyak dosanya gitu lah ya. Dalam hadis. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Wanita pendosa ini, teman-teman yang Allah muliakan, kehausan. Akhirnya dia nyari sumber air. Ketemulah sebuah sumur yang sudah mulai surut airnya. Karena airnya sudah mulai surut, maka wanita ini harus turun ke dalam sumur untuk minum di dalam. Karena kalau tidak turun, dia nggak bisa ngambil air dari dalam sumur. Karena sumurnya sudah mulai surut, airnya sudah mulai surut. Maka wanita ini pun turun ke dalam sumur.
hanya sekedar untuk menghilangkan haus dan dahaga. Turunlah si wanita nakal inilah begitu. Minumlah dia di dalam sumur. Setelah dia minum di dalam sumur, dia naik dong ke atas karena sudah selesai hajatnya, kebutuhan. Ketika dia berada di pinggir sumur, di luar ada seekor anjing yang juga sama kehausan. Ada anjing yang kemudian kehausan. Dan si wanita ini berpikir keras, waduh ini kasihan juga nih anjing haus. Akhirnya wanita ini turun lagi, Pak. Masya Allah. Dia turun lagi untuk ngambil air supaya anjingnya bisa minum. Tapi yang namanya bawa air kan harus pakai alat. Dia pakai tangannya sama juga bohong kan, kalau bawa air pakai tangan pastinya ya hilang, tumpah gitu. Akhirnya si wanita ini mengeluarkan sepatunya, dilepas sepatunya, kemudian dia pakai sepatunya untuk ngambil air. Sepatunya terbuat dari kulit ya. Kemudian diambillah air ini melalui sepatunya, kemudian dia pegang sepatunya dan dia mau naik. Tapi karena dia pegang sepatu dan dia mau naik, agak kesulitan, Pak. Karena harus pakai satu tangan itu sulit untuk naik. Dia harus pakai dua tangan. Maka si wanita ini akhirnya menggigit sepatu yang isinya air. Jadi sepatu yang isinya air dia gigit. Kemudian baru dia bisa naik. Akhirnya setelah dia naik ke atas sumur, sepatu yang isinya air diletakkan di atas tanah. Anjing ini pun minum air tersebut. Dan kata Nabi SAW, gara-gara wanita nakal ini ngasih minum ke seekor anjing, maka Allah memaafkan dosa-dosanya. Padahal amalnya adalah ngasih minum seekor anjing. Amal yang sederhana. Mungkin dianggap bukan amal soleh. Kenapa? Karena yang dikasih minum adalah seekor anjing. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla, amal ini luar biasa. Dan amal inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka teman-teman yang Allah muliakan, pelajaran dari hadis ini, pertama, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, tetap iringi dengan amal soleh. Tetap iringi dengan amal baik. Itu kaidahnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Arba'in belum menyampaikan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi tugas kita, kan gini Pak, tidak mungkin ada orang yang bisa bebas dari kesalahan. Demi Allah. Tidak mungkin ada orang bebas dari dosa, itu mustahil, Pak. Siapa yang bisa lepas dari dosa? Nggak ada. Ulama bebas dari dosa, tetap berdosa lain. Nggak ada ceritanya ulama kemudian bebas dari dosa. Jadi jangan pernah baperan ketika ada ulama punya dosa. Karena memang sudah keniscayaan. Dulunya dosa itu keniscayaan. Jadi pertanyaannya, mana ada orang di muka bumi ini yang tidak punya dosa? Semuanya pasti punya dosa. Terus kemudian kalau sudah punya dosa bagaimana? Kata Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa ini dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Dan bisa jadi begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dosanya banyak, amal solehnya dikit, tapi bisa jadi amal soleh yang sedikit menghapuskan dosa yang banyak. Kasusnya kayak tadi, wanita ini dalam hadis yang lain sebenarnya wanita pezina, wanita nakal, wanita yang suka bikin maksiat. Gara-gara ngasih minum seekor anjing, dimaafkan dosa-dosanya. Kan luar biasa, Pak. Makanya nanti kaidahnya begini, jangan pernah anggap remeh satu amal soleh. Jangan pernah anggap remeh satu amal soleh, sekecil apapun, sesederhana apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa membukakan pintu surga. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa menutup pintu neraka. Karena kita tidak tahu amal soleh yang mana, maka jangan pernah anggap remeh satu pun amal soleh yang kita kerjakan. Pun demikian, jangan sampai anggap remeh dosa yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu juga mana amal buruk atau amal salah atau maksiat yang bisa membuka pintu neraka dan menutup pintu surga. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi dari cerita tadi, kita akan optimis kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, selama kita setiap jatuh, kembali lagi bangkit untuk melakukan amal soleh, jatuh lagi dengan dosa, bangkit lagi untuk melakukan amal soleh, sampai pada akhirnya tidak penting berapa kali kita jatuh, yang penting saat kita sudah jatuh, kita bangkit lagi untuk melakukan amal soleh, maka itu adalah bagian dari usaha kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan bangkitnya kita dari kemaksiatan, berubahnya kita dari amal yang buruk menjadi orang yang soleh, itu menjadi penghapus atas dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Seperti seorang wanita berzina
gara-gara ngasih minum seekor anjing, dosa-dosanya dimaafkan. Tetapi ini mohon maaf supaya tidak salah paham, jangan sampai ini jadi apa ya namanya? Jadi modus, Pak. Jadi wanita prostitusi piara anjing semua gitu. Nanti tinggal ngasih minum anjing, kelar urusannya, nggak bisa itu. Tidak berlaku secara umum itu khusus. Hanya saja Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan bahwa dengan amal soleh yang sederhana itu bisa menghapuskan banyak dosa. Jangan pernah putus harapan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita ini hamba Allah. Dan Allah mencintai kita, menyayangi kita. Tapi komitmen untuk melakukan hal yang soleh, komitmen untuk melakukan hal yang baik harus tetap ada, sekalipun sering jatuh, tersungkur dengan dosa, tersungkur dengan maksiat. Yang penting kita punya komitmen untuk kembali menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Benar nih, nggak ada ya? Baik, baiklah. Kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini kajian siang ini. Jazakallah Ustadz atas ya tadi kita jadi guide selama 2 jam terakhir ini, jadi guide wisata kampung akhirat. Mudah-mudahan ya tadi sebagaimana di chat oleh Mbak Durma, serem ya dengernya gitu ya. Tapi dipadukan dengan tadi penjelasan terakhir dari Ustadz, ya jangan berputus asa gitu. Mudah-mudahan ya karena Allah pasti sayang terhadap hambanya yang memang senantiasa memperbaiki diri. Kita akhiri kajian pada hari ini, pada siang ini. Jazakallahu Ustaz atas penjabarannya. Jazakumullah khairan katsira atas teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini ada bekal yang bisa dibawa setelah kajian ini. Mungkin kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit duluan semuanya. Baik Ustaz. Ya sudah. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Pesan-pesan.